wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Alhamdulillah bisa bertemu lagi meskipun melalui Zoom. Kita menjemput bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah memberi kesehatan kepada kita semua sehingga bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dalam keadaan sehat, lancar, dan ibadahnya diterima oleh Allah. Maka sudah ada yang beberapa mahasiswa yang pulang, kita fasilitasi dengan Zoom ini untuk mata kuliah micro teaching. Baik, saya izin share screen. Bisa terlihat, Mbak-mbak, Mas-mas? Nggih, Bu. Oke, terima kasih. Izin saya mute ya. Tadi yang ada musiknya. Jangan lupa di list absensi di WA. Baik, kita berbicara mengenai kemampuan dasar mengajar, kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru, apapun jenjang kompetensinya. Kalau sampean semua ya kompetensinya nanti mengajar PAI di sanawiyah, di SMP, di SMA maupun di aliyah. Tetapi bisa jadi Allah menakdirkan lain, sampean mengajar di jenjang dasar juga tidak masalah. Maka dari sisi teori, kemampuan dasar mengajar ini perlu kita pelajari. Kompetensi apa yang diperlukan di dalam kita mengajar untuk pengelolaan kelas? Maka kompetensi itu diawali dengan kompetensi membuka pelajaran. Bagaimana cara seorang guru menerapkan teori membuka pelajaran ini akan berpengaruh pada pembelajaran yang dikelola di kelasnya. Karena membuka pelajaran ini sebagai warming up, sebagai jalan memotivasi anak, memotivasi peserta didik supaya semangat di dalam kelas kita. Kemudian dilanjutkan dengan kompetensi menjelaskan. Menjelaskan ini membutuhkan skill, membutuhkan keterampilan tersendiri supaya pembelajaran yang kita laksanakan bersama anak-anak itu menjadi hidup. Terkadang kita sudah menyiapkan materi itu sudah sedemikian rupa. Ternyata ketika kita melaksanakannya di kelas bersama anak-anak, terutama dari sisi kompetensi menjelaskan itu mempunyai kendala. Itulah kita perlu mempelajari keterampilan menjelaskan. Setelah pembelajaran yang berkaitan dengan pembukaan inti selesai, maka ada kompetensi lagi, yaitu bagaimana caranya menutup pembelajaran yang kita laksanakan ini menjadi pembelajaran yang bermakna, yang sifatnya adalah relaksasi.
Karena di akhir pembelajaran, di dalam menutup pelajaran itu juga berpengaruh pada pembelajaran yang akan kita laksanakan di esok harinya ataupun di hari berikutnya. Di dalam mengelola pembelajaran di kelas itu, tentunya kita akan mendapati, akan melaksanakan bagaimana komunikasi dua arah antara pendidik dan peserta didik itu menjadi suatu media pembelajaran atau suatu kelas pembelajaran yang tentu di dalamnya syarat dengan berbagai pertanyaan. Entah itu pertanyaan dari pendidik kepada peserta didik, ataupun sebaliknya pertanyaan dari peserta didik kepada pendidik karena konteks kebelum pahaman terhadap materi. Bisa juga bertanya antar peserta didik satu dengan yang lainnya. Maka kompetensi itu adalah kompetensi bertanya, baik itu pertanyaan yang mendasar ataupun pertanyaan lanjutan. Terkait dengan membuka, menjelaskan, menutup pelajaran bertanya, maka ada kaitan erat dengan mengelola kelas, pengelolaan kelasnya. Kelas itu adalah kamar, kelas itu adalah ruang yang di fasilitator atau fasilitatornya adalah guru, adalah pendidik. Maka ibarat kata kelas itu adalah rumah, yang mengelola rumah itu adalah pendidiknya. Bagaimana rumah itu menjadi indah, bagaimana kelas itu menjadi hidup, bagaimana kelas itu menjadi menarik, bagaimana kelas itu dipenuhi dengan semua indikator-indikator yang mengarah kepada keberhasilan pembelajaran. Itulah mengelola kelas. Ketika mengelola kelas, seorang pendidik itu terkadang harus memberikan penguatan-penguatan tertentu, memberikan reinforcement, baik itu penguatan dari sisi teoritis maupun penguatan dari sisi praktisnya. Tentu berkaitan dengan pembahasan yang sedang berlangsung di kelas tersebut. Peserta didik terkadang perlu dikuatkan kembali terhadap istilah-istilah baru, terhadap teori-teori, terhadap teori yang harus dipraktekkan atau pembelajaran kontekstual, pembelajaran yang patut kiranya bisa dilaksanakan di kehidupan sehari-hari peserta didik. Maka itu memberikan penguatan adalah salah satu tugas dari seorang guru atau pendidik. Kemudian di dalam mengelola kelas, nampaknya kita juga perlu variasi-variasi tertentu. Variasi bagaimana mengemix atau mencampur strategi yang sudah kita lakukan, media pembelajaran yang sudah kita sediakan, kemudian metodologi yang sudah kita terapkan. Maka dalam keadaan tertentu, dalam kondisi tertentu, penguatan atau pelaksanaan di dalam memberikan variasi itu penting kita lakukan. Seorang guru perlu kiranya menerapkan bagaimana guru tersebut mengelola diskusi kelompok, baik itu diskusi kelompok kecil maupun kelompok besar. Di dalam pembelajaran abad 21 yang
cirinya adalah 4C, sering saya sebutkan. Bagaimana anak-anak sekarang itu kritis, kemudian kolaboratif, kreatif, komunikatif, maka itu diterapkan di dalam diskusi kelompok kecil maupun kelompok besar. Dalam 1 jam pembelajaran, kita sebagai seorang guru dituntut untuk bisa memetakan ataupun membuat kelompok-kelompok tertentu agar tema yang kita bahas itu bisa menjadi lebih dipahami oleh siswa. Kalau hanya pembelajaran klasikal saja, terkadang kita belum bisa menentukan atau melihat peserta didik yang bisa memahami apa yang kita sudah sampaikan, ataupun sebaliknya belum bisa memahami terhadap apa yang kita sampaikan. Berkaitan itu juga pentingnya melakukan demonstrasi, mendemonstrasikan sesuatu yang berkaitan pembahasan ataupun pelajaran yang kita sampaikan. Di dalam pembelajaran agama itu syarat akan melaksanakan demonstrasi, mungkin saja berkaitan dengan materi fikih. Bagaimana mendemonstrasikan berwudu, bagaimana mendemonstrasikan sholat tasbih, kemudian masih banyak lagi demonstrasi yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak agar pemahaman mereka konkret, tidak hanya sebatas teori saja, tetapi peserta didik melakukan apa yang berkaitan dengan materi tersebut. Kita lanjutkan ya, mengenai membuka pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran ini kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru untuk menyiapkan psikologi anak itu menjadi tataran yang menyenangkan. Mereka siap secara mental untuk bersama kita melaksanakan pembelajaran. Sehingga apa yang kita lakukan di dalam kelas itu bisa berpusat pada siswa, terutama pada materi ajar. Bisa membuka pelajaran ini dengan melaksanakan apersepsi, memunculkan ide-ide kreatif, ide-ide cerdas dari ilmu yang sudah dipunyai anak terhadap atau dihubungkan, dikombin dengan apa yang mau kita ajarkan. Itulah apersepsi, keterampilan membuka pelajaran. Di dalam melaksanakan apersepsi ini tujuannya supaya anak-anak itu tertarik pada apa yang kita lakukan. Menimbulkan atau menumbuh kembangkan motivasi. Kita tahu bahwa motivasi itu bisa motivasi intern, bisa motivasi ekstern. Motivasi intern itu muncul dari dalam diri peserta didik. Sebaliknya, kalau motivasi ekstern muncul karena memang dorongan dari orang lain untuk melaksanakan sesuatu. Tentu kita menginginkan motivasi itu muncul dari dalam diri peserta didik. Sehingga ketika kita berkolaborasi di kelas, maka anak-anak bisa semangat di dalam pembelajaran yang kita laksanakan.
Tujuan apersepsi juga bisa memberikan acuan. Apa sih tema yang dibahas? Suatu misal pembahasan mengenai eh, kalau jual beli sudah sering saya contohkan. Misalkan tema yang berkaitan dengan akhlak misalkan. Nah, bagaimana akhlak ini bisa dikaitkan dengan akhlak kita terhadap orang yang lebih tua, akhlak kita terhadap guru, akhlak terhadap yang usianya di bawah peserta didik. Apalagi akhlak itu pada masa sekarang ini patut kiranya terus dikembangkan, terus disampaikan kepada anak-anak, pada peserta didik. Di zaman yang dekadensi moralnya ini sudah ada yang menurun, maka perlu diberikan penguatan-penguatan. Ingat bahwa meskipun sampean nanti menjadi seorang guru pendidikan agama Islam, maka tidak hanya sebatas mengajar materi PAI saja. Teman juga harus bisa mempunyai tanggung jawab terhadap kondisi-kondisi sosial yang ada di sekitar anak-anak. Memberikan penguatan-penguatan tertentu. Kita prihatin sekarang ini, pemerintah sudah mempromosikan, sudah memberikan motivasi, memberikan kebijakan untuk menjauhi bullying, perundungan. Tetapi pada prakteknya masih ada di beberapa tempat yang terjadi hal-hal yang berkaitan dengan bullying, hal-hal yang berkaitan dengan perundungan. Bahwa bullying, perundungan itu tidak harus dimunculkan secara fisik, terkadang verbal, terkadang bahasa, itu juga terjadi di sekitar kita. Bahkan tidak hanya sesama siswa saja, antar siswa dengan siswa. Bisa saja terjadi bullying, perundungan itu dilakukan oleh pendidik. Nah, naudzubillah, jangan sampai itu terjadi. Sepanjang kehidupan ini masih ada, maka nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat yang bisa menggugah motivasi dalam diri anak untuk tetap mengedepankan akhlak, mengendalikan emosi ketika itu terjadi pada siswa, itu nampaknya perlu sekali dilakukan. Apalagi sampean nanti tidak tahu mengajar di tahun berapa ke depannya, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Tentu yang dihadapi peserta didik dengan karakter-karakter yang berbeda dengan zaman kita. Nah, sebagai acuan ya, membuat keterkaitan antara tema satu dengan tema yang lain ataupun pembahasan bisa berkaitan dengan mata pelajaran yang lain. Kalau tadi saya mencontohkan bagaimana akhlak itu dilakukan, dibentuk, maka itu berkaitan juga dengan mata pelajaran IPS mungkin, mata pelajaran bahasa Indonesia mungkin, bagaimana kita menjadi manusia yang ada di Indonesia itu untuk selalu mengedepankan sosial. Nah, ini teori-teori itu ada pada bangsa kita. Kita lakukan juga. Bagaimana akhlak itu berkaitan juga dengan PKN, pun berkaitan dengan
mata pelajaran yang lainnya. Itulah persepsi, mengkaitkan antara ilmu yang sudah dipunyai siswa dengan ilmu yang mau kita bahas. Di dalam komponen membuka pelajaran, itu ada yang namanya relevansi, hubungan. Relevan enggak dengan eh, pembahasan dengan teori-teori yang lain. Ini kita bisa terapkan di dalam membuka pelajaran. Di dalam membuka pelajaran, menyampaikan kompetensi itu hal yang pokok. Jadi ketika pembahasan akhlak yang saya contohkan tadi, itu menyangkut kompetensi apa? Kalau di kurikulum Merdeka berkaitan dengan pengembangan profil pelajar Pancasila, kalau di madrasah ditambah rahmatan lil alamin. Bagaimana di dalam Islam itu mengajarkan hablum minallah wa hablum minannas. Bagaimana menjalin antara hubungan antara makhluk dengan penciptanya, juga hubungan antara individu dengan sosial di sekitarnya. Karena manusia itu hakikatnya adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Membutuhkan orang lain untuk kehidupan kita sehari-harinya. Kita membutuhkan petani untuk asupan gizi ataupun asupan makan kita. Kita membutuhkan nelayan untuk asupan gizi. Kita membutuhkan pedagang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun sama di pondok juga membutuhkan itu. Kita membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Itulah bagaimana menyampaikan kompetensi itu kepada peserta didik. Mbak-mbak, mas-mas yang saya banggakan, di dalam menutup pelajaran itu bertujuan membantu pembelajar. Siapa pembelajar itu? Bisa siswa kalau itu konteksnya di satuan pendidikan setingkat madrasah ataupun sekolah. Bisa pembelajar itu orang dewasa kalau itu setingkat dengan eh, yang memberikan pembelajaran itu Widya Iswara mungkin. Nah, siapapun pembelajar itu, maka guru di dalam menutup pembelajaran melaksanakannya itu supaya terbantu pembelajar untuk memperoleh gambaran yang konkret, yang utuh. Sebenarnya pokok materi pelajaran yang dipelajari itu uh, mengarah kepada apa? Nah, perlu ini menutup pelajaran itu disimpulkan, dimotivasi lagi kita selama 1 ataupun 2 jam pelajaran itu membahas tentang persoalan-persoalan apa. Apa saja komponennya di dalam menutup pelajaran? Sampean bisa meninjau ulang materi yang sudah dibahas. Ditinjau ulang. Apa sih materi pelajaran hari ini? Kemudian, mengapa pelajaran ini perlu? Kapan kita lakukan materi yang berkaitan dengan pembelajaran yang kita baru saja bahas? Bagaimana caranya materi itu kita terapkan? Itu adalah meninjau ulang materi. Kemudian, tataran yang lebih tinggi melaksanakan evaluasi, mengevaluasi. Jikalau kita mengevaluasi itu banyak yang
belum bisa menjawab, maka janganlah kesalahan itu dibebankan kepada siswa atau peserta didik saja. Bisa jadi di dalam kita melaksanakan pembelajaran itu bisa jadi metode strateginya, media pembelajarannya kurang pas. Maka perlu kiranya dievaluasi. Ini kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan yang bermakna. Terus dilanjut dengan memberikan tugas sebagai tindak lanjut. Tindak lanjut ya, bukan tindak lanjut ini. Oke. Di kurikulum Merdeka, janganlah memberi tugas yang banyak, ya semampunya siswa itu bisa menyelesaikan. Akan lebih baik tugas-tugas itu dilakukan ketika pembelajaran inti, sehingga meminimalisir atau mengurangi tugas yang kita sampaikan. Baik, keterampilan menjelaskan. Menjelaskan itu bagaimana seorang pendidik menyajikan pesan, informasi, lisan, menjelaskan. Seperti saya ini menjelaskan. Yang diorganisasikan secara sistematis dan bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi di dalam menjelaskan itu pengorganisasiannya harus sistematis. Pembelajaran diawali dari yang konkret ke abstrak, kemudian dari yang mudah ke yang sulit. Misalkan pembelajaran akhlak. Kita bahas mengenai definisi akhlak itu apa. Kemudian apa saja yang berkaitan atau yang komponen-komponen yang berkaitan dengan akhlak. Tataran kognitif yang tertinggi adalah mengkreat bagaimana akhlak itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mas Wahyu mau bertanya? Silakan kalau mau bertanya, raise hand. Oh, enggak jadi. Baik, saya lanjutkan. Ketika saya menyampaikan materi ini, kalau ada yang bertanya, silahkan raise hand atau angkat tangan. Baik, kita lanjut. Jadi, menyajikan pesan yang sistematis, yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara bisa teori dengan praktek. Dan di antara tujuan menjelaskan itu membimbing siswa memahami dengan jelas dalam menjawab pertanyaan. Ya tentu saja ini ketika kita menjelaskan itu supaya nanti ketika bertanya itu bisa menjawab siswa kita. Bisa juga tujuannya itu untuk menolong. Menolong yang bagaimana? Menolong siswa memahami hukum, prinsip-prinsip. Nah, pemahaman itu dilaksanakan, diterapkan secara objektif dan bernalar. Dalam konteks tema akhlak, adakah ayat-ayat yang mengajarkan akhlak di dalam Al-Quran? Kalau ada, mana ayatnya? Lafadzkan, kemudian hafalkan. Itu contohnya. Di dalam Al-Hadis, adakah yang menyebutkan atau yang memberikan pembelajaran kepada kita tentang akhlak itu. Jadi bisa memahami hukum. Ataupun tema lain untuk fikih waris.
Nah, waris itu syarat akan hukum-hukum yang perlu diberlakukan. Siapa mendapat berapa, gitu. Kalau di konteks matematika ataupun IPA, mungkin bagaimana memahami rumus-rumus, rumus-rumus yang jelimet itu. Itulah tujuannya. Kemudian mendapatkan balikan tentang tingkat pemahaman dari peserta didik kita. Maksudnya memberikan balikan ketika kita melaksanakan evaluasi itu kalau banyak yang bisa menjawab berarti 99% pembelajaran kita itu bisa dipahami oleh anak. Sebaliknya, waduh, kok banyak yang nggak bisa jawab. Nah, ini perlu kiranya kita mengevaluasi diri. Mungkin dicarikan jalan keluarnya untuk remedial. Bisa menyampaikan kembali materi pelajaran yang memang tingkat kesulitannya berbeda antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Ini menolong siswa untuk menghayati dan mendapatkan proses penalaran. Proses penalaran kognitif bisa biasa disingkat C1, D2, C3 sampai C6. Nah, ini mempraktekkan bagaimana kemampuan berpikir. Kalau di sampean di mahasiswa setingkat mahasiswa itu biasanya materi filsafat nih yang membutuhkan proses penalaran pada tataran tingkat tinggi. Oke, kita lanjutkan mengenai komponen keterampilan menjelaskan. Di dalam mempraktekkan keterampilan menjelaskan, wajib kiranya seorang guru itu menguasai materi. Kalau nggak menguasai materi, bahaya nanti ya. Bagaimana penguasaan materi? Banyak kesempatan sampean mengupdate diri kalau penguasaan materinya ini belum sepenuhnya terpenuhi. Bagaimana caranya? Bisa bertanya kepada dosen kalau PPL 2 dilakukan, kemudian sudah diberi materi oleh guru pendampingnya di suatu madrasah atau di satuan pendidikan atau di sekolah. Kalau penguasaan materinya ini belum, sekiranya belum memberikan sampean kepercayaan diri yang kuat, bertanyalah. Jangan malu untuk bertanya. Barang siapa malu bertanya, maka sesat di jalan. Halo, masih bisa ditangkap? Masih. Oke, Udah, Bu. oke, terima kasih. Ya, jadi jangan sungkan untuk bertanya pada dosen, pada teman kita yang paham tentang materi itu. Sebaliknya, teman yang paham tentang materi itu jangan pelit-pelit untuk berbagi ilmu. Ilmu kalau dibagikan itu tidak akan habis. Insya Allah ilmu itu akan menjadi penolong kita ketika kita terapkan, ketika kita amalkan. Nah, jadi ini karena ketika PPL 2 dilaksanakan, sampean itu tidak hanya membawa diri sampean sendiri di hadapan mereka peserta didik itu. Sampean juga membawa nama lembaga, nama UIT, membawa nama dosen dan sebagainya. Maka jangan sungkan untuk bertanya jika belum mampu atau belum memahami yang berkaitan dengan materi yang diberikan oleh guru pendampingnya nanti. Di dalam komponen keterampilan menjelaskan, ada kaitannya bagaimana menerangkan materi dengan bahasa yang jelas. Tentu saya analogikan
kita berbicara dengan siswa madrasah ibtidaiyah, tentu bahasanya berbeda dengan siswa setingkat madrasah aliyah ataupun anak-anak RA itu bahasanya juga harus jelas. Berbeda dengan bahasa yang kita sampaikan di setingkat sanawiyah. Ngoten. Kalau di mahasiswa seperti yang saat ini kita lakukan itu bahasanya harus kenal lah apa istilahnya persepsi, apa istilahnya em, micro teaching, how to teach dan sebagainya. Itu karena memang sampean kan pinter, seorang mahasiswa bisa bernalar. Tapi itu tidak bisa diterapkan di dunia anak-anak yang memang nantinya kita lihat, kita berbicara itu dengan usia anak berapa tahun. Maka saya sampaikan ada baiknya sampean itu juga mempelajari psikologi perkembangan, psikologi pendidikan. Psikologi perkembangan itu menjelaskan bagaimana kita bersikap dan berperilaku dengan halo Mas Cahyo. Ya, oke, terima kasih sudah di-mute. Oke, menggunakan bahasa yang jelas. Tahapan selanjutnya mendemonstrasikan cara kerja. Cara kerja itu kalau berkaitan dengan benda-benda. Cara kerja bisa tahapan-tahapan yang dilakukan di kelompok mata pelajaran PAI juga bisa. Misal urutannya rukun Islam itu kan dimulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, seperti itu. Jadi mendemonstrasikan itu tidak harus dari sisi konkret di dalam menjelaskan sesuatu hal yang konkret. Tetapi demonstrasi ini bisa bias, artinya bisa berkaitan dengan material yang kita ajarkan. Mendemonstrasikan cara kerja ini bisa diganti kalau istilahnya dengan apa yang berkaitan dengan PAI. Misalkan tahapannya berwudu, tahapannya sholat, tahapannya sholat minta hujan, dan sebagainya. Mbak-mbak, mas-mas, berkomunikasi dengan isyarat, verbal, nonverbal, serta vokal suara jelas. Bisa kemungkinan kita dihadapkan dengan harus menerapkan bahasa isyarat karena kondisi tertentu. Suatu misal karena kita membawa banyak benda di tangan kita, mungkin ketika di depan kelas kita memberi isyarat anak untuk maju, mungkin dengan tangan kita yang mengajak mereka ke arah kita. Ya, itu namanya isyarat, baik isyarat verbal maupun nonverbal. Atau dalam bentuk memberikan ketegasan dengan pandangan mata tajam terhadap perilaku yang tidak kita inginkan di dalam kelas itu, misalkan anak-anak rame. Nah, ini berkomunikasi dengan isyarat perlu juga kita sampaikan. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dalam proses pembelajaran, hendaklah kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa tidak boleh dikombin dengan bahasa ibu, dengan bahasa daerah, silahkan. Tetapi kalau di persentase 100% itu, ada baiknya bahasa Indonesia itu
yang lebih tinggi persennya, misalkan sampai 85% atau 90%. Yang 10 ataupun 20% bolehlah kita menggunakan bahasa daerah, bahasa ibu, gitu. Kemudian di dalam komponen keterampilan menjelaskan, merencanakan proses komunikasi. Direncanakan, wah aku besok kalau berhadapan dengan anak-anak, proses komunikasinya bagaimana ya? Itu direncanakan. Ada timbal balik, ada ada komunikasi balikan. Ternyata komunikasi itu juga membutuhkan keterampilan tersendiri. Kita bisa jadi terjebak pada proses komunikasi itu sendiri. Itu sudah kita rencanakan sedemikian rupa. Tetapi ketika di depan kelas, ya Allah kok jadi lain ya, kok tidak sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Nah, jangan putus asa kalau menghadapi kondisi yang seperti itu. Belajar, 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 praktek, praktek, praktek. Itu merupakan proses komunikasi. Di dalam keterampilan menjelaskan, sajian memiliki daya penjelas itu juga sangat berpengaruh. Nah, menjelaskan dengan mendemonstrasikan, menjelaskan dengan media pembelajaran, itu akan sangat menarik. Tidak hanya sekedar menjelaskan saja. Ini tantangannya kalau kita online itu ya harus ada PPT-nya minimal, ada videonya mungkin. Nah, ini sebagai sajian yang memiliki daya penjelas yang bisa ditangkap oleh anak-anak. Berikutnya adalah keterampilan bertanya. Bertanya itu ada bertanya dasar sekali, ada bertanya lanjutan. Untuk keterampilan bertanya dasar itu bagaimana membangkitkan minat dan rasa ingin tahu. Ingin tahu yang lebih. Apa sih yang mau kita bahas? Apalagi gurunya nih PPL nih. Nah, kita akan penasaran, anak-anak penasaran terhadap guru PPL itu. Membangkitkan minat. Proses pembelajaran diawali dari keterampilan dasar ini. Untuk mendiagnosis perhatian. Sampai bisa gabungkan media pembelajaran yang sudah di taman bawa itu dengan pertanyaan yang mendasar. Apa nih Bu Guru, Pak Guru bawa apa ini anak-anak? Oh, ada gambar tawuran, Bu, Pak. Wah, ini rasa ingin tahu. Di mana nih tawurannya terjadi? Wah, di salah satu sekolah, di salah satu tempat pendidikan. Itu akan mengalir, akan mereka akan penasaran terhadap gambar itu supaya fokus temanya dan menggali informasi sebanyak-banyaknya. Pada perilaku anak-anak sekarang, informasi itu atau daya tangkap mereka terhadap media pembelajaran yang kita sampaikan ke anak-anak berbeda antara satu dengan yang lainnya. Itu sangat berpengaruh dengan jawaban mereka akan berpengaruh dengan lingkungan sekitar dia. Bagaimana orang tua mendidik, bagaimana gurunya mengajarkan. Nah, itu akan menggali informasi dan tentu nasihat-nasihat yang bagus, simpulan yang mau kita terapkan itu akan ada pada keterampilan dasar ini. Bisa jadi juga mengukur, menguji hasil belajar mereka. Di dalam komponen keterampilan bertanya dasar, itu bertanyanya secara jelas dan singkat, menggunakan kata tanya.
Apa, kapan, siapa, mengapa, bagaimana 5W1H. Untuk memberikan acuan dari komitmen pertanyaan yang dilaksanakan. Dan juga sebagai pemusatan supaya anak itu perhatian terhadap pertanyaan yang kita lakukan. Juga pemindahan giliran antara materi yang sudah kita bahas dengan sub materi yang mau kita sampaikan. Itu pemindahan giliran. Penyebaran, maksudnya penyebaran itu ya materinya dibahas secara sedemikian rupa. Di dalam bertanya, beri kesempatan anak-anak untuk berpikir. Eh, Jangan langsung dialihkan kepada anak yang lain, sementara anak yang kita tanya itu mesti berpikir di dalam dia mengumpulkan jawabannya. Memberikan tuntutan, maksudnya tuntutan di dalam menjawab. Tapi ketika kita menerapkan keterampilan bertanya ini, jangan sampai anak-anak itu berkesan dihakimi. Bahasanya bagaimana anak itu menjawab pertanyaan dengan legowo. Begitu. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Biar tidak komunikasi satu arah saja. Halo, ada yang bertanya atau saya yang bertanya? Bagaimana Mbak Najwa bisa mengikuti apa yang saya sampaikan? Mbak Ati, Mbak Aisyah, Ya, Bu. silakan bertanya. Yuk, kita lanjut ya kalau nggak ada. Ya, Bu. Oke. Komponen keterampilan bertanya lanjutan. Dalam menerapkan komponen keterampilan bertanya lanjutan, itu ada unsur kemampuan mengolah informasi. Terutama mengolah informasi dalam menjawab pertanyaan. Anak-anak tentu akan mengumpulkan informasi yang banyak-banyak. Bagaimana sih akhlak itu diterapkan di kehidupan sehari-hari, di kehidupan yang sedemikian hingar-bingar, hedonisme itu ini. Anak-anak muda itu kan suka terhadap mode misalkan. Nah, tentu jawabannya akan berpengaruh pada pada perilaku mereka, pada kehidupan mereka ketika ditanya tentang bagaimana memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Ya, tentu kebutuhannya berbeda masing-masing anak dengan yang lainnya. Maksudnya kebutuhan dari peserta didik. Nah, tentu jawabannya akan berbeda. Dan itu juga tantangan bagi kita untuk selektif di dalam membelanjakan rizki yang diberikan oleh Allah pada kita melalui dari orang tua kalian misalkan. Ya, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, mengolah informasi terhadap pertanyaan yang guru sampaikan untuk menjawab. Bertanya itu dari rendah ke tinggi, artinya ya seperti yang saya sampaikan, konkret ke abstrak. Konkret itu kalau ada bendanya. Kalau adik-adik
di madrasah ibtidaiyah itu kalau diajari oleh gurunya maka harus ada bendanya konkret. Kalau kita berbicara mengenai buah kiwi ya sebisa mungkin konkret lah ada buah kiwinya. Minimal gambar. Sehingga pemahaman mereka itu tidak melenceng dari apa yang kita inginkan. Baru kalau sudah mereka punya pemahaman yang konkret, kita bisa bicara tentang abstrak. Di madrasah ibtidaiyah itu atau di RA, pertanyaan-pertanyaan yang kadang membuat guru gelagapan itu banyak loh. Misalnya, siapa sih Allah itu? Allah itu ada di mana? Allah itu laki-laki apa perempuan? Surga itu kayak apa? Neraka kayak apa? Lah itu kan mereka ingin jawaban yang konkret. Termasuk nanti sampai ketika mendampingi anak-anak madrasah sanawiyah atau aliyah tentang konsep ketuhanan, tentang konsep keimanan. Nah, membutuhkan pemahaman materi yang kuat. Meningkatkan kemampuan bertanya. Keterampilan bertanya lanjut ini tidak hanya antara guru dan peserta didik. Sebaliknya, bisa peserta didik bertanya kepada guru. Nah, ini syarat akan tingkatan kemampuan dari kompetensi anak itu. Kalau kalimatnya belum benar, kalau ada sesuatu yang perlu kiranya kita mengarahkan, ya arahkan. Dampingi mereka. Jika salah, luruskan. Kemudian, bertanya lanjut itu bisa pengarah pada jawaban kompleks. Kalau kita melakukan evaluasi dengan paper test, misalkan paper test itu ya evaluasi dengan kertas, maka kita memotivasi anak-anak itu menjawab itu tidak hanya satu kalimat, dua kalimat, tetapi lebih dari itu. Dan tentu nilainya juga akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Seperti kalau sampai nanti mengerjakan UTS, soal-soal UTS atau soal-soal UAS. Maka ada yang menjawab kompleks, ada yang menjawab singkat. Nah, itu tentu akan berpengaruh pada nilai yang diperoleh. Kemudian peningkatan terjadinya interaksi. Di dalam keterampilan bertanya lanjut ini ada peningkatan terjadinya interaksi, entah itu dengan siswa antar siswa, siswa dengan guru, guru dengan siswa. Oke, cukup? Halo? Oke, Bu, cukup. Oke. Oke, Bu. Kemarin ini tanggal biru yo. Tanggal 9 itu masih apa masih materi apa libur? Masih satu lagi, Bu. Oh, satu Kalau lagi. liburnya tanggal 11 Oh, begitu. Tanggal 11 sampai kapan, Kak Ru? sampai 27 Sampai April. Syawal. Oh, 27 April. Syawal. Oke. Ya, mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa berjumpa meskipun Amin. ya. Amin. Ya. Amin. Sebelum saya Amin. akhiri, ada yang bertanya, monggo. Buatan, Bu. Oh, mboten, cukup nggih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. 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 Amin. Rabbil Selamat alamin. Alhamdulillah. aktivitas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, sehat selalu. Saya Liv ya. Amin. Nggih, Bu.